Christos anesti eknekron thanato patisas ketis entis menimas izoin agharisamenos. Anda yang tidak pernah dengar, itu mungkin mengira itu pengajiannya orang Islam. Tapi ini bukan pengajiannya orang Islam. Ini orang-orang Kristen, leluhur-leluhur iman kita yang menyanyikannya dan menuliskan lagu ini. Jadi yang dimaksud 12 pasukan malaikat itu berarti 12 kali 600 tadi. Yang bahasa gampangnya kekuatannya lebih besar daripada orang yang mau nangkep. Artinya, kalau Yesus menggunakan daya kuasanya, tidak mungkin ditangkap. Saya juga akan mengutip dari nas yang dikutip dari Injil Yohanes pasal yang ketiga dan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka yang dimaksud dengan kehidupan, dia sumber kehidupan di sini adalah hidup yang kekal. Sebab kita imani dalam iman Kristen, kehidupan tidak terbatas pada kehidupan di dunia ini. Sebab kita mengenal hidup setelah kematian, kita mengenal hidup di akhirat, kita mengenal hidup yang kekal, yang hidup itu bersama dengan Allah di rumah Bapa surgawi. Seperti Tuhan katakan kepada kita, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu apakah hidup di dunia ini tidak berharga? Sangat berharga, saudara-saudari. Sebab di dunia ini kita sesungguhnya mempersiapkan apa yang akan kita alami pada kehidupan yang kekal. Maka segala apa yang kita lakukan di dunia ini, sungguh pun itu memang akan lenyap dan binasa, tetapi itu adalah ragawi yang lenyap dan binasa. Namun kehidupan kita tidak pernah akan lenyap sebab kita hidup di dalam Yesus Tuhan yang mengalahkan kuasa kematian. Itulah kenapa dikatakan, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan dikatakan dalam ayat ini, setiap orang yang percaya kepadanya, maka kita harus bertanya kepada diri kita, apakah kita percaya kepadanya, kepada Kristus Tuhan? Dan kita akan menjawab ya dan amin, saudara-saudari. Sebab kita memang orang-orang yang sudah percaya, yang beralih dari mati menuju kepada hidup. Dan itu sungguh besar kasih Allah kepada kita. Berarti memang Yesus Kristus sumber hidup, sumber kehidupan bagi kita. Itulah kenapa dengan sangat pede, bagi orang yang tidak kenal Yesus Kristus Tuhan, ayat ini kepedean. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh mengenal Sang Kristus dan beriman kepadanya, ayat ini menampilkan fakta dan kebenaran yang sungguh-sungguh seperti yang difirmankannya sendiri. Jawab Yesus pada Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Justru karena kebangkitan Kristus itulah ada kehidupan. Sebab kebangkitan Sang Kristus itu memulihkan kehidupan. Ini ada dalam satu doa yang disebut doa prefatio dalam kekristenan awal, saudara-saudari. Kekristenan awal memiliki satu doa yang mungkin banyak di antara kita nggak kenal lagi. Kita ini kan biasanya hanya Kristen-Kristen yang baru gitu ya, maksudnya ya lagu-lagunya pun lagu-lagu baru, kemudian doa-doanya pun doa-doa baru. Padahal kalau kita kembali kepada ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, leluhur-leluhur iman kita sudah menulis doa-doa yang sangat bagus, lagu-lagu juga yang sangat bagus. Dan ini ada dalam satu doa yang berjudul Prefatio, mengenai kehidupan ini, yang menceritakan mengenai peristiwa Paskah. Ada dua kalimat dalam doa itu. Kalimat yang pertama, dengan wafat Kristus menghancurkan kematian. Itu kalimat yang pertama. Dengan wafat, yaitu dengan kematian Kristus, dikatakan Kristus menghancurkan kematian. Kemudian dalam prefatio yang sama itu, dikatakan dengan bangkit, Kristus memulihkan kehidupan. Ini dalam doa prefatio. Juga dalam doa yang berjudul Troparion yang dinyanyikan pada masa Paskah oleh leluhur-leluhur iman kita, orang-orang Kristen pada zaman kuno. Ini berbahasa Yunani, saya akan memperdengarkannya, saya akan nyanyikannya, supaya saudara-saudari juga tahu bahwa leluhur-leluhur iman kita itu lagunya nggak hanya seperti yang kita kenal sekarang. Ya,
lagu di dalam kidung jemaat, kalau yang jemaat Protestan itu ya bagus, atau yang jemaat Katolik puji syukur ya lagu-lagunya memang mirip juga. Itu bagus tentu saja, tapi itu sekali lagi karangan-karangan baru. Tapi leluhur-leluhur iman kita sudah menyanyi sejak pada masa kuno, bahkan sebelum kita lahir. Dan ada satu nyanyian troparion masa Paskah yang akan saya nyanyikan untuk Anda. Ini bahasanya bahasa Yunani. Jadi berbahasa Yunani, ditulis di dalam abjad Yunani, dan juga dinyanyikan di dalam lagu Yunani. Mungkin agak asing, ini mungkin lagunya agak berbau Timur Tengah karena memang kita tahu saudara-saudari kekristenan awal itu bukan dari Eropa. Eropa itu kan belakangan baru kemudian ke Indonesia. Tapi sesungguhnya kekristenan awal itu dari kota suci Yerusalem, kemudian di Antioquia. Dan di Antioquia itulah untuk pertama kalinya mereka disebut Kristen, saudara-saudari. Dan Yerusalem, Antioquia, Syria, dan sekitarnya itu wilayah timur, wilayah Mediterania, wilayah Timur Tengah, yang pasti lagu-lagu nada-nadanya itu mirip-mirip juga dengan nada-nada Timur Tengah pada umumnya. Saya mau nyanyikan. Lagunya itu berjudul Christos Anesti. Ini sesungguhnya suatu pernyataan iman para leluhur-leluhur iman kita, orang-orang Kristen pada zaman kuno. Christos anesti ek nekron, thanaton patisas kidis entis nimasi zoin charisamenos. Atau dalam nada yang lain, nada yang lebih berbau Syria, lagunya seperti ini. Kata-katanya sama dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah bahasa yang dipakai untuk menulis Alkitab kita, untuk menulis Injil dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Ini lagu yang sama, tapi dengan variasi nada yang berbeda, agak berbau Timur Tengah. Christos anesti ek nekron thanato patisas keitis entis menimasi zoin agharisamenos. Anda yang tidak pernah dengar, itu mungkin mengira itu pengajiannya orang Islam. Tapi ini bukan pengajiannya orang Islam. Ini orang-orang Kristen, leluhur-leluhur iman kita yang menyanyikannya dan menuliskan lagu ini. Yaitu sebuah doa yang kalau diterjemahkan, Christos Anesti. Ya, Christos Anesti, Kristus telah bangkit ek nekron dari kematian. Kemudian dikatakan thanaton patisas. Dengan kematian, ia menghancurkan kematian. Artinya dengan kematian Kristus itu sendiri, kematian dihancurkan sehingga tidak punya kuasa kepada kita. Maka dikatakan dia sumber hidup karena sudah berhasil mengalahkan kuasa kematian. Lalu dikatakan di bagian terakhir, charisamenos, hidup dilimpahkan kepada mereka yang di kuburan. Di kuburan maksudnya dalam kematian. Berarti memang betul dia sumber kehidupan. Ya itu tadi untuk sedikit intermezzo juga, supaya kita juga tahu bahwa ya kekristenan itu enggak terbatas hanya soal lagu-lagu barat gitu ya. Kekristenan itu luas sekali. Bahkan ada yang bernada sedikit seperti bau Arab. Ini sedikit saya juga perkenalkan, kekristenan itu tidak terbatas sempit seperti yang kita kira selama ini. Kembali dalam teks tadi, akulah kebangkitan dan hidup. Dan tujuannya jelas sekali, Sang Kristus datang, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri membinasakan, aku datang, Sang Kristus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dikatakan supaya mereka mempunyai hidup. Di dalam bahasa Latin ada pepatah yang mengatakan artinya kira-kira orang hanya bisa memberi apa yang dia punya. Jadi orang hanya bisa memberi apa yang dia punya. Seandainya saya tidak punya uang, saya tidak bisa beri uang kan? Itu perbandingan simpelnya. Seandainya saya tidak punya kasih, saya tidak bisa beri kasih, saudara. Jadi kalau Kristus memberi kita hidup, berarti beliau harus punya hidup tentu saja. Logisnya kan begitu. Maka dikatakan ketika Sang Kristus datang supaya kita memiliki hidup, berarti Sang Kristus tidak mungkin memberi kita hidup kalau beliau sendiri tidak memiliki hidup. Berarti beliau memiliki hidup. Dan bagaimana caranya supaya kita memperoleh hidup yang dimiliki oleh Sang Kristus itu? Bagian selanjutnya saya akan
memperlihatkan bagaimana caranya. Ternyata caranya justru dengan kematian. Ini menarik sekali. Memberi kita hidup, tetapi justru dengan kematian. Dan ini bukan perkataan Romo Bayu, ini perkataan firman Tuhan yang disampaikan dalam Injil Yohanes pada bab yang ke-12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, Sang Kristus sendiri katakan saudara, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan tidak mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia apa? Ia mati. Jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sesungguhnya pengajaran yang disampaikan pada ayat ini menubuatkan kematian Sang Kristus sendiri. Sesungguhnya apa yang beliau sampaikan, sesungguhnya biji gandum ini merupakan suatu kiasan untuk menggambarkan biji gandum yang mati menghasilkan banyak buah, Kristus yang mati menghasilkan banyak buah, yaitu kita direbut dari tangan kuasa maut. Jadi ternyata cara memberi kehidupan justru dengan kematian. Kita hidup karena Kristus mati bagi kita. Menggantikan kita yang harusnya dihukum. Tapi Sang Kristus itulah yang memugar kehidupan kita dengan kematiannya. Dan kalau kita membuka juga dalam firman Tuhan bagian yang lain, Roma 6 ayat 10 dikatakan sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kenapa harus mati terhadap dosa? Itu kan pertanyaannya. Karena upah dosa adalah maut. Jadi Roma 6:23 mengatakan kepada kita upah dosa adalah maut. Berarti setiap orang yang berdosa dia kena maut. Anda berdosa, Anda kena maut. Dan maut itu sudah menjalar sejak manusia-manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Maka ayat Tuhan juga katakan kepada kita dalam ayat yang lain. Karena dosa satu orang, dosa itu maut telah menjalar kepada seluruh manusia. Jadi upah dosa adalah maut. Maka sebenarnya kalau kita ada pertanyaan, mungkin dalam iman Kristen ini kita juga kadang-kadang dibingungkan atau digoyahkan oleh ajaran yang aneh-aneh. Kenapa kok Allah seperti haus darah? Kenapa kok harus begitu, harus pakai mati, kok kejam sekali? Karena upah dosa adalah maut. Kematian itulah akibat dosa. Maka agar maut dipulihkan, agar dosa dikalahkan, maka harus ada yang menggantikan kita, yaitu Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, saudara. Dalam Roma 5 ayat 15 juga dikatakan, kasih karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran. Karena pelanggaran satu orang maut berkuasa, lebih besar lagi kasih karunia Allah. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sama seperti mau datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan, yang berarti kehidupan, datang kepada satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ini menarik bagian ini, bagian inti yang akan saya sampaikan kepada saudara, yaitu dari surat Filipi pada pasal yang kedua ayat 6 dan seterusnya. Saya bacakan bagaimana caranya Yesus mati untuk memberi kita kehidupan. Dan nanti kita akan merenungkan ini dan menjadikan rema refleksi bagi kita. Yang walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenosis dalam bahasa Yunani-nya mengosongkan diri. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pertanyaan besarnya adalah, Yesus Kristus itu kan sakti, tanda petik. Orang sakit disembuhkan. Jangankan kok hanya orang sakit, hanya orang kusta, hanya orang sakit-sakit biasa, hanya orang demam. Jangankan mereka yang sakit. Yang mati saja, anak janda di Naim, mereka semuanya hidup, yang mati-mati itu. Anak janda itu hidup. Kita tahu Lazarus 4 hari mati, dia hidup. Karena siapa? Sang Kristus Tuhan kita. Jangankan kok manusia, alam pun taat kepadanya. Maka sebenarnya Yesus Kristus sebagai manusia, tanda petik saya katakan itu manusia sakti. Kalau dalam bahasa kita sekarang, bagaimana mungkin manusia yang maha sakti, maha kuasa bisa dibunuh? Ini yang bagus sekali kalau kita mau renungkan. Dan ternyata Injil menyediakan bagi kita satu contoh yang sederhana yang sudah Kristus sampaikan kepada kita yang dimulai pada hari Minggu sebelum wafatnya. Jadi wafatnya kan hari Jumat, ini hari Minggu sebelumnya yang di dalam tradisi Kristen awal dinamakan Minggu Palma.
Matius 21 ayat 1 dan ayat 2. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, tiba di Betfage dan seterusnya, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di depanmu itu, dan seterusnya. Kamu akan temukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lalu dikatakan yang saya garis bawahi dengan warna kuning, lepaskanlah keledai itu. Sesungguhnya saudara-saudari, kata lepaskanlah pada ayat yang kedua harus dihubungkan dengan ayat yang ketiga. Tuhan memerlukannya. Dan nanti pada cerita lanjutan orang bertanya, hei kenapa kamu lepaskan keledai itu? Tuhan memerlukannya, dia akan segera kembalikan kepada kamu. Dan kata lepaskanlah ini sesungguhnya suatu nubuat ketika Yesus Kristus melepaskan kemahakuasaannya supaya dapat menempuh kematian itu dengan sukarela. Bahasa gampangnya, kalau orang mati dihidupkan, bagaimana mungkin Yesus bisa dibunuh? Itu bahasa gampangnya. Ternyata Injil Yohanes menyediakan data bagi kita yang luar biasa, yaitu pada Yohanes 18 ayat 3 dan seterusnya. Maka datanglah Yudas ke situ, sepasukan prajurit. Saudara-saudari, saya berikan satu tafsiran, ayat yang diterjemahkan sepasukan prajurit ini, di dalam bahasa Yunani aslinya, itu menunjuk pada pasukan yang jumlahnya kira-kira 600 orang. Jadi sebenarnya sepasukan prajurit itu ini kan terjemahan. Alkitab kita ini kan terjemahan. Kalau kita membaca teks asli dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan sepasukan prajurit itu adalah kata teknis yang menunjuk pada pasukan perang yang jumlahnya 600 orang. Itu seperti kalau kita sekarang di dalam bahasa Indonesia untuk kemiliteran itu ya. Ada peleton, ada batalion, itu kan satu jumlah tertentu. Berarti yang mau menangkap Yesus, Tuhan kita, kira-kira 600 orang. Lalu lihat apa yang terjadi, ayat 4. Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Mereka menjawab pada ayat kelima, Yesus dari Nazaret. Dan ayat yang keenam, apa yang terjadi saudara? Mungkin beberapa dari kita mengerti apa yang terjadi, tapi mungkin di antara kita juga ada yang tidak mengerti apa yang terjadi. Yang saya beri tanda warna kuning, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Penerjemahannya itu sedikit mengaburkan artinya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah mereka termundurkan dan jatuh ke tanah. Bahasa gampangnya sekarang, kalau terjemahannya mungkin kalau kita lugaskan, mereka terpental ke belakang dan jatuh ke tanah. Jadi kata mundurlah mereka ini maksudnya bukan mundur karena kemauan mereka sendiri, saudara. Jadi ayat 6 yang dikatakan mundurlah mereka. Kenapa mereka mundur? Karena mendengar akulah dia. Dan ini bukan karena mereka mundur dengan sukarela. Tapi seakan-akan ketika Sang Kristus mengatakan akulah dia, seperti ada yang mendorong mereka ke belakang, terpental dan jatuh ke tanah. Ini kenapa? Karena daya kuasa Yesus yang luar biasa, bahkan hanya dengan mengatakan akulah dia, mereka yang mau menangkap 600 orang itu terpental ke belakang. Ini artinya apa saudara? Ini artinya Yesus tidak mungkin ditangkap saudara. Yesus tidak mungkin ditangkap. Ini menunjukkan kalau Yesus mau menggunakan sungguh-sungguh kemahakuasaannya, Yesus tidak mungkin ditangkap. Itu ditegaskan juga pada adegan ketika ada seorang murid yang menghunus pedang. Dalam Injil Yohanes diceritakan itu Petrus, dalam Injil yang lain hanya dikatakan salah seorang dari mereka tanpa menyebut namanya. Lihat dalam Matius 26 ayat 52, setelah ada murid yang memotong telinga hamba imam besar, Tuhan berkata, ayat 52 silakan lihat, masukkan pedang itu ke dalam sarungnya. Lalu ayat 53, perhatikan luar biasa. Kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Jadi yang dimaksud 12 pasukan malaikat itu berarti 12 kali 600 tadi. Yang bahasa gampangnya kekuatannya lebih besar daripada orang yang mau nangkep. Artinya kalau Yesus menggunakan daya kuasanya tidak mungkin ditangkap. Tidak mungkin terjadi pembunuhan itu. Maka harus melepaskan apa yang menjadi miliknya. Itu persis seperti nubuat yang diceritakan di dalam lepaskanlah keledai itu.
Ini cerita kecil, tapi ini sesungguhnya semacam nubuat kecil. Nubuat kecil saya katakan, yang mengatakan melepas. Berarti Yesus memberi kita hidup hanya dengan setelah melepas kemahakuasaannya itu. Sehingga beliau bisa ditangkap, beliau bisa disalibkan, wafat pada kayu salib. Jadi sebenarnya cerita yang terjadi bukan Yesus Kristus ditangkap, saudara. Tetapi sebenarnya sesungguhnya dalam arti ketat, Yesus Kristus membiarkan dirinya tertangkap. Atau Yesus Kristus mengizinkan dirinya ditangkap. Inilah yang akan saya ajak kepada saudara-saudari untuk kita jadikan rema. Tidak ada milik yang harus kita pertahankan. Maka saudara-saudari, refleksinya atau renungannya bagi kita demikian. Yesus Kristus memberi kita kehidupan. Caranya memberi kita kehidupan adalah melepaskan kemahakuasaannya agar Yesus Kristus sebagai manusia mati untuk kita. Dan karena kematiannya itu, karena bilur-bilurnya itu, kita menjadi sembuh. Itu semua harus terjadi dan itu semua mungkin terjadi hanya kalau Yesus Kristus tidak mempertahankan miliknya. Seperti dikatakan dalam surat Filipi pada pasal yang kedua ayat yang ke-6. Walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Renungannya, para murid juga diminta untuk melepaskan keledai. Keledainya bisa macam-macam. Jadi di sini saya mau menggarisbawahi Yesus Kristus melepaskan sesuatu yang harus dilepaskan. Setiap orang berbeda-beda. Dan sebenarnya para murid diminta untuk itu juga. Kita pun yang mendengarkan firman hari ini juga diminta untuk itu. Contoh para murid ketika Sang Kristus memanggil murid-murid yang pertama, mereka meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan. Berarti mereka tidak mempertahankan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mereka lepas. Kita juga tahu ketika Sang Kristus memanggil Lewi, sang juru cukai, pemungut cukai itu di kantor pajak itu dilepaskan segala kekayaannya itu mengikuti Sang Kristus, diberi nama baru Matius. Kita juga tahu di sini saudara bagaimana seorang pemungut cukai di kota Yeriko melepaskan. Sehingga Tuhan sampai katakan di rumah ini terjadi keselamatan karena anak ini anak Abraham. Renungan bagi kita, saudara-saudari, apa bagian dari kita yang harus kita lepaskan? Lepaskan berarti kita pergikan, kita sampaikan juga kepada orang contohnya. Apakah itu masalah-masalah kita yang harus kita lepaskan? Dalam arti kita percayakan, kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tuhan engkau akan selesaikan kepadaku. Atau itu sebagian dari hartaku yang harus kita lepaskan. Karena orang lain juga membutuhkan. Berbeda-beda setiap orang. Kalau Sang Kristus melepaskan kemahakuasaannya, apa yang perlu Anda lepaskan supaya terjadi keselamatan? Sebagaimana Kristus katakan di rumah Sakius. Kalimat terakhir, Yesus Kristus setara dengan Allah dan miliknya tidak dipertahankan demi keselamatan kita. Dan kita murid-muridnya juga diutus untuk berbuat seperti itu. Ada bagian dari milik kita yang tidak boleh terus kita pertahankan supaya selamat kita ini. Ikut Tuhan yang telah bangkit. Shalom Alaikum.